video kali ini kita akan membahas mengenai penyebaran dan pelestarian keanekaragaman hayati di Indonesia. Yang pertama akan kita bahas mengenai penyebaran flora di Indonesia. Flora di Indonesia termasuk ke dalam flora kawasan Malaysiana yang meliputi Malaysia, Filipina, Indonesia, dan Papua Nugini. Flora Malaysiana terbagi menjadi, yaitu pertama ada flora dataran Sunda, antara lain tumbuhan dari famili Dipterocarpaceae, contohnya pohon keruing, yang kayunya sering digunakan untuk bahan bangunan dan ada tumbuhan kantong semar. Kemudian untuk flora dataran Sahul, antara lain adalah sagu, kemudian ada pala. Yang ketiga itu flora kawasan Wallace, antara lain itu leda yang memiliki batang berwarna-warni. Kemudian seorang ahli geografi dan botani dari Jerman, Wilhelm Junghun, mengklasifikasikan iklim di Pulau Jawa secara vertikal sesuai dengan tumbuhan yang hidup di iklim tersebut. Klasifikasi ini bisa dijadikan dasar pengelompokan tumbuhan di Indonesia secara vertikal. Menurut ketinggian tempat dari permukaan laut, flora Indonesia dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu ketinggian 0 sampai 650 meter merupakan dataran rendah pantai dan hutan mangrove dengan jenis tanaman yaitu ada pandan, bakau, kayu api, dan sagu. Semakin jauh ke daratan ditemukan kelapa, kelapa sawit, coklat, padi, jagung, dan kapuk. Kemudian daerah ketinggian 650 sampai 1500 meter ditumbuhi tanaman rasa mala, kina, aren, pinang, kopi, tembakau, dan teh. Kemudian untuk ketinggian 1500 sampai 2500 meter ditumbuhi tanaman ada cemara gunung, kemudian anggrek tanah di pegunungan Papua. Ketinggian di atas 2500 meter merupakan daerah pegunungan yang dingin. Di ketinggian ini ditemukan lumut, lichen, dan bunga edelweiss. Kemudian kita akan bahas mengenai penyebaran fauna di Indonesia. Penyebaran fauna di Indonesia dipisahkan oleh garis Wallace, garis Weber, dan garis Lydekker. Untuk yang pertama itu di kawasan Indonesia bagian barat yang bisa kalian lihat itu ada di garis Wallace ya. Di mana kawasan bagian barat meliputi Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Bali. Kawasan ini dibatasi oleh garis imajiner Wallace yang terletak di antara Kalimantan dengan Sulawesi dan antara Bali dengan Lombok. Meskipun jarak antara Bali dan Lombok sangat dekat, namun jenis fauna yang hidup di kedua pulau tersebut berbeda. Kemudian untuk di kawasan Indonesia bagian barat umumnya memiliki ciri khas yaitu mamalia berbadan besar. Contohnya itu ada badak Jawa, kemudian ada beruang madu, ada orangutan, banteng, dan lain sebagainya. Kemudian untuk kawasan peralihan meliputi Sulawesi, Maluku, Sumbawa, Sumba, Lombok, dan Timur. Kawasan peralihan ini dibatasi oleh garis Wallace di sebelah barat dan garis Lydekker di sebelah timur. Di antara kedua garis ini terdapat garis keseimbangan Weber yang terletak di sebelah timur Sulawesi. Pada kawasan ini terdapat peluang pencampuran antara unsur fauna oriental dengan fauna australis. Kemudian untuk kawasan ini memiliki hewan yang endemik. Contohnya itu adalah komodo, maleo, kupu-kupu Sulawesi, suah-suah, kakak tua putih berjambul merah, kemudian ada babi rusa. Kemudian untuk kawasan Indonesia bagian timur, dibatasi oleh garis Lydekker yang meliputi Papua dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Jenis kawasan Indonesia bagian timur itu ada kanguru, walabi kecil, burung kakak tua raja, burung cendrawasih. Ya. Burung di kawasan ini memiliki bulu yang berwarna-warni dengan corak yang sangat menarik. Itu untuk penyebaran fauna di Indonesia.
Kemudian fungsi dan manfaat keanekaragaman hayati di Indonesia itu ada sebagai sumber pangan, bisa kalian ketahui itu ada padi, jagung, sagu, ayam, ikan, dan lain sebagainya. Kemudian untuk obat-obatan, kina sebagai obat malaria, madu dari lebah untuk meningkatkan imunitas tubuh, dan sumber kosmetik yaitu salah satu contohnya itu adalah cendana sebagai wewangian. Sumber sanang yaitu rami dan kapas sebagai bahan tekstil, kemudian ulat sutra juga untuk membuat kain sutra. Sumber papan yaitu jati, meranti, kelapa, dan nangka. Untuk aspek budaya kita ambil contoh di upacara ngaben di Bali menggunakan 39 jenis tumbuhan yang mengandung minyak atsiri berbau harum. Ya, contohnya itu pada kenanga, melati, cempaka, pandan, sirih, dan cendana. Kemudian juga pada upacara kematian di Toraja menggunakan berbagai jenis tumbuhan yang dianggap memiliki nilai magis saat memandikan jenazah, misalnya limau, daun kelapa, pisang, dan rempah-rempah. Nah, ini merupakan fungsi dan manfaatnya. Kemudian untuk yang plasma nutfah bisa disebut juga sebagai sumber daya genetik, yang dimana bagian tubuh tumbuhan, hewan, atau mikroorganisme yang mempunyai fungsi dan kemampuan mewariskan sifat. Setiap organisme yang masih liar di alam maupun yang sudah dibudidayakan manusia mengandung plasma nutfah ini. Plasma nutfah berguna untuk merakit varietas unggul pada suatu spesies, misalnya spesies yang tahan terhadap suatu penyakit atau memiliki produktivitas tinggi. Plasma nutfah akan mempertahankan mutu sifat dari suatu organisme dari generasi ke generasi berikutnya. Misalnya, padi rojo lele akan mewariskan sifat pulen dan rasa enak. Ubi jalar Cilembu dan buah duku Palembang akan mewariskan sifat rasa manis. Kemudian, kita akan membahas menghilangnya keanekaragaman hayati. Ada beberapa faktor penyebabnya, yaitu pertama, ada hilangnya habitat. Hilangnya habitat yang diakibatkan manajemen pertanian dan hutan yang tidak berkelanjutan menjadi penyebab terbesar hilangnya keanekaragaman hayati. Bertambahnya jumlah penduduk menyebabkan semakin bertambah pula kebutuhan yang harus dipenuhi. Lahan yang tersedia untuk kehidupan tumbuhan dan hewan semakin sempit karena digunakan untuk tempat tinggal penduduk. Kemudian yang kedua ada pencemaran tanah, udara, dan air. Zat pencemar adalah produk buangan dihasilkan oleh aktivitas manusia. Kemudian penggunaan CFC yang berlebihan menyebabkan lapisan ozon di atmosfer berlubang. Akibatnya intensitas sinar ultraviolet yang masuk ke bumi meningkat dan menyebabkan banyak masalah, antara lain berkurangnya biomasa fitoplankton di lautan yang menyebabkan terganggunya keseimbangan rantai makanan organisme. Kemudian perubahan iklim. Salah satu penyebab perubahan iklim adalah pencemaran udara oleh gas karbon dioksida yang menimbulkan efek rumah kaca. Kemudian yang keempat ada eksploitasi tanaman dan hewan. Eksploitasi hewan dan tumbuhan secara besar-besaran biasanya dilakukan terhadap komoditas yang memiliki nilai ekonomi tinggi, misalnya kayu hutan yang digunakan untuk bahan bangunan, dan ikan tuna sirip kuning yang harganya mahal dan banyak diminati oleh pencinta makanan laut. Kemudian adanya spesies pendatang. Masuknya spesies dari luar ke suatu daerah seringkali mendesak spesies lokal yang sebenarnya merupakan spesies penting dan langka di daerah tersebut. Beberapa spesies asing tersebut dapat menjadi spesies invasif yang menguasai ekosistem. Kemudian yang keenam ada industrialisasi pertanian dan hutan. Para petani cenderung menanam tumbuhan atau memelihara hewan yang bersifat unggul dan menguntungkan, sedangkan tumbuhan dan hewan yang kurang unggul dan kurang menguntungkan akan disingkirkan. Selain itu, suatu lahan pertanian atau hutan industri umumnya hanya ditanami satu jenis tanaman. Hal ini dapat menurunkan keanekaragaman hayati tingkat spesies. Kemudian ada usaha pelestarian keanekaragaman hayati. Menurunnya keanekaragaman hayati menyebabkan semakin sedikit pula masyarakat yang manfaat yang dapat diperoleh manusia. Penurunan keanekaragaman hayati dapat dicegah dengan cara melakukan pelestarian atau konservasi keanekaragaman hayati.
Konservasi keanekaragaman hayati memiliki beberapa tujuan, antara lain yaitu menjamin kelestarian fungsi ekosistem sebagai penyangga kehidupan, mencegah kepunahan spesies yang disebabkan oleh kerusakan habitat dan pemanfaatan yang tidak terkendali, menyediakan sumber plasma nutfah untuk mendukung pengembangan dan budidaya kultivar-kultivar tanaman pangan, obat-obatan, maupun hewan ternak. Kemudian, konservasi keanekaragaman hayati di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup dengan 3 asas, yaitu tanggung jawab, berkelanjutan, dan bermanfaat. Konservasi keanekaragaman hayati dapat dilakukan secara in situ maupun ex situ. Bisa kalian amati tabel yang disajikan, di mana konservasi in situ berarti konservasi di tempat, sedangkan yang ex situ konservasi di luar lokasi. Konservasi in situ, konservasi spesies luar di habitat alami merupakan mereka untuk menjaga dan memulihkan spesies yang terancam punah. Sedangkan ex situ, konservasi spesies di habitat buatan manusia meniru habitat alami spesies. Konservasi in situ lebih dinamis karena melibatkan habitat alami organisme, yang konservasi ex situ kurang dinamis karena melibatkan habitat buatan manusia. Kemudian konservasi in situ memberikan perlindungan bagi spesies yang terancam punah terhadap predator, sedangkan konservasi ex situ memberikan perlindungan terhadap semua faktor yang bermusuhan. Konservasi in situ sangat cocok untuk hewan yang banyak ditemukan, sedangkan konservasi ex situ sangat cocok untuk hewan yang tidak banyak ditemukan. Kemudian untuk konservasi in situ ini tidak cocok jika terjadi penurunan cepat dalam jumlah spesies karena faktor lingkungan, genetik, atau lainnya. Kemudian yang ex situ ini adalah pilihan ideal jika terjadi penurunan cepat dalam jumlah spesies karena lingkungan atau alasan lainnya. Untuk konservasi in situ merupakan konservasi satwa liar dan ternak melibatkan konservasi in situ, sedangkan konservasi ex situ dapat digunakan untuk melestarikan tanaman dan kerabat liar mereka. Contoh dari konservasi in situ yaitu ada taman nasional, kemudian cagar alam, kemudian ada Zoka Marga Satwa. Sedangkan konservasi ex situ contohnya adalah kebun binatang, penangkaran, pelatihan juga bisa. Demikian untuk penjelasan mengenai penyebaran dan pelestarian keanekaragaman hayati di Indonesia. Semoga kalian mengerti dan terima kasih.